Satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang al-iman bil yaumil akhir. Dan kita mulai masuk dari perincian tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat kelak sampai surga dan neraka. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara perkara yang mudah mencarger iman kita adalah kita mempelajari secara detail tentang hal-hal yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat kelak. Terlebih lagi kehidupan kita yang sangat duniawi sehingga membuat kita sering lupa tentang bahwasanya kita ini bakalan mati dan bakalan dibangkitkan dan bakalan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan belajar al-iman bil yaumil akhir tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat, peristiwa-peristiwa hari akhirat, mudah menambah keimanan kita, membuat kita semangat untuk beramal saleh dan menjadikan kita untuk waspada agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang proses terjadinya hari kiamat ya. Proses terjadinya hari kiamat. Atau hari hari kiamat ya. Baik, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, mereka mengatakan hari kebangkitan atau hari kiamat terjadi dengan 2 tiupan sangkakala, sebagian berpendapat dengan 3 tiupan sangkakala dan sebagian berpendapat 4 tiupan sangkakala. Dari pendapat ini meruncing pada 2 pendapat, yaitu terjadinya hari kiamat dengan 2 tiupan sangkakala atau 3 tiupan sangkakala. Jadi ada khilaf ulama ya. Berapa kali tiupan sangkakala? Pendapat yang menguat atau yang kuat meruncing pada 2 pendapat. Yang pendapat pertama 2 tiupan. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada yang mengatakan 3 tiupan. Seperti pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga Safarini. Adapun 2 tiupan maka mereka mengatakan yang pertama adalah nafkhatu as-sa'aq, yaitu tiupan kematian, nafkhatu as-sa'aq, itu tiupan untuk mematikan, tiupan untuk mematikan seluruh makhluk kecuali yang dikecualikan. Kemudian yang kedua disebut dengan nafkhatul ba'ats, nafkhatu al-ba'ats, tiupan untuk membangkitkan. Secara umum ini adalah pendapat mayoritas ulama, Pendapat kedua bahwasanya ada 3 tiupan ya, sama dengan pendapat pertama, cuma ada tiupan pembuka sebelum dari kedua tiupan tersebut, namanya tiupan faza', nafkhatul faza', yaitu tiupan yang menjadikan orang ketakutan ya. Jadi 3 tiupan. Yang pertama adalah nafkhatu al-faza', ya, tiupan yang menjadikan takut. Karena faza' artinya takut. Kemudian tiupan kedua dan ketiga sama dengan ini ya. Sama, yaitu tiupan mematikan
kemudian tiupan kebangkitan, tiupan membangkitkan. Adapun dalil yang menyatakan bahwasanya hanya dua, mereka berdasarkan surat Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, lihat jilid 2 halaman 223 ya. Jilid 2 halaman 223 kata Allah, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Maka ditiupkan sangkakala, maka semua yang di langit dan di bumi semuanya mati. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Siapa yang dikecualikan tidak ada pembahasannya ya. Kemudian tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan kedua kali, fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka semuanya bangkit berdiri, yaitu dibangkitkan dari kuburan mereka. Di sini Allah sebutkan cuma dua tiupan. Pertama nafkhatus saq, nufikha fis-sur fasa'iqa, ditiupkan tiupan sangkakala, maka matilah semua orang, semua makhluk kecuali yang dikecualikan. Kemudian ditiupkan kedua kali, maka dibangkitkan. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya tiupan cuma dua. Ini dalil yang sangat kuat. Nah, antara tiupan pertama dengan tiupan kedua ada jarak 40. Nah, ini menguatkan tiupan cuma dua. Dalam hadis, ya didukung dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan Rasulullah SAW bersabda, bainan nafkhataini arba'un, di antara dua tiupan tersebut, yang pertama kedua ada jarak 40. Maka orang-orang yang mendengar hadis Abu Hurairah bertanya, ya Abu Hurairah, apa maksudnya 40 tersebut? Arba'una yauman, apakah jaraknya 40 hari? Kata Abu Hurairah, itu saya bukan. Kemudian arba'una sanah, maksudnya antara tiupan pertama tiupan kedua 40 tahun. Kata Abu Hurairah, abait. Kata Abu Hurairah bahwasanya bukan ya, atau dia mengatakan enggan menjawab, saya tidak mau jawab. Kemudian mereka bertanya lagi, arba'una syahran, maksudnya 40 bulan. Kata Abu Hurairah, abait, saya juga enggan menjawab. Artinya Abu Hurairah tidak tahu persis jarak antara tiupan pertama, tiupan kedua, apakah 40 hari, atau ke 40 tahun, atau ke 40 bulan. Yang jelas Nabi sebutkan jarak di antara keduanya adalah 40. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa yabla kullu syai'in minal insani illa ajabu dzambihi fihi yurakkabu al-khalqu. Maka seluruh tubuh manusia ketika meninggal akan hilang, akan berubah ya, kecuali bagian tulang ekornya. Kecuali bagian tulang ekornya, maka itu yang akan tersisa, dan kemudian makhluk akan disusun dari tulang ekor tersebut. Tapi intinya di sini hadis ini menguatkan bahwasanya tiupan sangkakala cuma dua. Ini surat Quran Az-Zumar ayat berapa tadi? 68. Taib, yang menurut sebagian ulama seperti Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga As-Safarini, bahwasanya tiupan ada tiga, mereka berdalil dengan ayat yang lain dalam surat An-Naml 87 ya. Ini An-Naml ayat 87. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis-suri, maka ditiupkanlah sangkakala. Siapa yang tiup sangkakala? Malaikat Israfil ya, malaikat Israfil. Wa yauma yunfakhu fis-sur, maka ditiupkanlah di sangkakala, fafazi'a man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Di sini kata Allah fafazi'a, maka takutlah. Maka takutlah, semua ketakutan yang di langit maupun yang di bumi. Seluruh malaikat, seluruh makhluk yang hidup semuanya ketakutan. Illa man syaa Allah, kecuali ada sebagian yang tenang, yang dikecualikan. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya akan mendatangi Allah dalam kondisi merendahkan diri. Di sini Allah mengatakan fafazi'a ya, yang artinya takutlah. Sehingga mereka mengatakan sungguhnya tiupan itu ada tiga. Pertama, tiupan pertama membuat takut, tiupan kedua membuat mati, baru tiupan ketiga membangkitkan. Intinya khilaf tidak begitu urgen ya. Sebagian ulama mencoba untuk mengkompromikan, kata mereka tiupan cuma dua, tetapi dimulai dengan ketakutan terdahulu sebelum meninggal. Jadi tiupan ditiupkan, maka timbul ketakutan luar biasa, kemudian disusul dengan apa? Kematian. Sehingga satu tiupan itu mewakili dua kejadian, ketakutan dan kemudian baru meninggal dunia. Intinya demikianlah proses kematian dan
kebangkitan. Taib. Tadi kita sebutkan ayat-ayat Allah katakan illa man sya'allah, kecuali semuanya mati atau semuanya takut kecuali yang Allah kecualikan. Siapa yang Allah kecualikan tersebut yang tidak ikut mati ketika ditiupkan sangkakala? Yang pertama, maka ada beberapa pendapat, lihat halaman 226 ya, di 226. Pendapat pertama ada yang mengatakan yang dikecualikan oleh Allah adalah semua malaikat ya, semua malaikat. Malaikat tidak ada yang mati sama sekali ya. Ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala ya. Tapi ini pendapat kurang kuat karena Allah mengatakan man fis sama fa fazi'a man fis sama fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Semua di langit dan di bumi mati kecuali yang dikecualikan ya. Kalau malaikat semua hidup, siapa penghuni langit? Malaikat. Sementara Allah mengatakan semua yang di langit dan bumi mati. Ya, seakan-akan kalau semua malaikat selamat, maka apa fungsi Allah mengatakan semua yang di langit mati kecuali ya. Ya, seharusnya yang semua di langit tidak disebutkan, langsung aja semua yang di bumi mati ya. Tapi Allah mengatakan semua yang di langit dan di bumi mati kecuali yang dikecualikan ya. Kalau malaikat semuanya hidup tidak ikut mati, maka firman Allah tersebut seakan-akan sia-sia, tidak ada maknanya ya. Pendapat yang kedua, yang tidak ikut mati adalah sebagian malaikat, tidak seluruhnya. Siapa saja? Ada yang mengatakan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat maut. Ini 4 malaikat yang tidak bakalan mati ketika ditiupkan sangkakala ya. Ini pun tanpa dalil, ini hanya sekedar logika. Kalau malaikat maut ya dia yang mematikan orang, bagaimana dia mati? Kalau malaikat Israfil dia yang tiup sangkakala, kalau dia mati tiup mati sendiri, terus siapa yang tiup lagi? Gampang. Ini logika ya, logika. Tapi ini pun tidak ada dalil secara spesifik, namun pendapat sebagian ulama. Pendapat ketiga yang mengatakan dikecualikan, tidak ikut mati tatkala ditiupkan sangkakala yang pertama adalah semua penghuni surga. Semua penghuni surga yang Allah siapkan sebelum manusia masuk surga. Karena surga sudah ada dan Allah sudah ciptakan penghuninya. Yang penghuni-penghuni Allah ciptakan tersebut, Allah ciptakan bukan untuk dimatikan, tapi Allah ciptakan untuk bersiap-siap melayani orang-orang yang masuk surga. Di antaranya bidadari yang Allah ciptakan di surga, di antaranya al-wildan, anak-anak yang remaja-remaja yang menjadi pelayan-pelayan surga ya. Maka ini pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Ibnu Taimiyah rahimahumullah, bahwasanya mereka diciptakan bukan untuk dimatikan. Oleh karenanya mereka dikecualikan dari orang-orang yang mati tatkala ditiupkan sangkakala. Oleh karenanya penghuni surga enggak ada yang mati. Siapa yang masuk surga maka tidak bakalan mati. Ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah?" Apakah penghuni surga tidur? Nabi mengatakan, "An-naumu akhul maut, wala yamutu ahlul jannah." Tidur adalah saudara kematian. Artinya penghuni surga enggak ada yang tidur dan penghuni surga enggak ada yang mati. Ketika mereka sudah diciptakan sebelum ditiupkan sangkakala, konsekuensinya ketika ditiupkan sangkakala mereka tidak ikut apa? Tidak ikut mati. Itu para bidadari, para al-wildan, yaitu penghuni-penghuni surga yang disiapkan oleh Allah sebelum penduduk bumi masuk surga. Pendapat yang keempat yang tidak mati adalah hanya mayat ya. Karena mayat tidak merasakan kematian ya, yang sudah artinya semuanya mati kecuali yang sudah mati ya. Yang dimatikan apa yang masih hidup ya kan? Ketika di sangkakala sudah ada yang mati belum? Sudah ada yang mati, sudah banyak ribuan mungkin miliaran manusia sudah mati. Nah, mereka tidak ikut mati karena mereka sudah apa? Mati. Yang mati yang masih hidup, yang mati yang masih hidup. Ini 4 pendapat di kalangan para ulama tentang makhluk yang dikecualikan tidak ikut mati ketika ditiup sangkakala. Pendapat mana yang lebih benar? Wallahu alam. Ini semua logika. Berusaha menafsirkan firman Allah, illa man sya'allah wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man sya'allah. Ditiupkan sangkakala maka semuanya mati, penduduk bumi maupun penduduk langit, kecuali yang Allah kecualikan. Para ulama berusaha menafsirkan namun tidak ada dalil yang tegas. Ternyata dalam satu hadis Rasulullah SAW pun tidak tahu dengan tegas. Satu hadis Rasulullah pernah bersabda, ketika Rasulullah SAW dibangkitkan, ya, kemudian Rasulullah dibangkitkan dari kuburannya. Ketika Rasulullah SAW terjaga, Rasulullah SAW sudah melihat Nabi Musa berpegang dengan tiang-tiang arsy. Nabi Musa sudah sadar waktu itu. Maka Rasulullah berkata mengomentari, saya tidak tahu apakah Musa alaihissalam disadarkan sebelum aku
ataukah dia termasuk yang dikecualikan? Kata Rasulullah, fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli au kana mimman istathna Allah. Jadi Rasulullah mengatakan ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang pertama kali keluar dari kuburan. Kata Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr yaumal qiyam. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Wa ana awwalu man yanshaqqu anhul qabr yaumal qiyam. Dan aku adalah orang yang pertama kali dikeluarkan dari kuburan. Tapi Rasulullah cerita ketika saya dibangkitkan dari kuburan, saya sudah lihat Musa sedang terjaga. Lah, ini Musa sudah ada. Maka saya bingung apakah Musa dibangkitkan sebelumku ataukah dia termasuk orang yang dikecualikan, tidak terkena apa? Kematian gara-gara tiupan sangkakala. Ada yang mengatakan Musa bisa jadi termasuk yang dikecualikan karena dia pernah ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, kemudian lihat cahaya, Musa apa? Mati atau pingsan. Sehingga dia dicukupkan dengan pingsan yang pertama. Intinya Nabi pun tidak tahu. Nabi tidak tahu apakah Nabi Musa termasuk yang dikecualikan atau tidak. Maka kita bilang kalau Nabi pun tidak tahu, apalagi apa? Kita. Maka kita bilang wallahu a'lam. Yang jelas Allah kabarkan ada sebagian makhluk yang dikecualikan, yang tidak mati ketika ditiupkan apa? Sangkakala yang pertama. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Baik. Taib ini khilaf tentang 2 tiupan atau 3 tiupan atau 4 tiupan. Berikutnya tentang bagaimana dibangkitkannya jasad, proses dibangkitkan jasad ya. Ini sudah ya. Baik, kita lanjutkan proses kebangkitan jasad. Allah berfirman pada tiupan sangkakala kedua, "Tsumma nufikha fihi ukhra", kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka berdiri berhadapan dengan Allah menanti keputusan, tiba-tiba mereka bangkit dari kuburan mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Ditiupkan sangkakala, tiba-tiba mereka keluar dengan segera, tiba-tiba keluar dari kuburan menuju pada Tuhan mereka. Dalam ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum jaradun muntashir, keluar dari kuburan seperti belalang yang bertebaran, keluar bingung kemana, ramai sekali ya. Maka bagaimana proses kebangkitan tubuh? Ya, kita tahu bahwasanya manusia meninggal, kemudian tubuhnya hancur, kemudian lumat, kemudian mengalami proses kimia berubah jadi yang lainnya. Dan sebagian makhluk manusia tentu ada yang jasadnya dijaga seperti para nabi dan sebagian salihin ya, tetapi secara umum manusia semua apa? Jasadnya rusak. Yang tersisa hanyalah ajabu dzanb, yaitu tulang ekor, bagian kecil dari tulang ekor. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia hancur lebur, tersisa ajabu dzanb ya. Kita sebutkan prosesnya. Jasadnya hancur, kecuali ajabu dzanb. Ajabu dzanab ya, itu tulang ekor, bagian dari tulang ekor. Allah alam, ini mungkin ada penelitian, ada yang mengatakan semua apa DNA apalah semua tercatat di situ. Allah alam, ini ada pembahasan. Saya tidak sempat baca tentang apa namanya mukjizat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ajabu dzanab ya. Rasulullah bersabda, "Walaisa minal insani syai'un illa yabla." Tidak ada bagian dari manusia pun kecuali akan sirna, akan hancur. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang, wa huwa ajbu dzanab, yaitu di bagian tulang ekor. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Maka manusia disusun dari tulang tersebut. Dari sisa tersebut disusunlah Allah susun manusia. Bermula dari sisa kecil tersebut yang tidak sirna ya. Tapi ini pertama. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwasanya berikutnya yang kedua, antara tiupan pertama dan tiupan kedua berapa jaraknya? Ya, jaraknya 40. Wallahu alam 40 apa? 40 hari, 40 tahun.
atau ke 40 bulan, ya. Dan ketika terjadi tiupan sangkakala pertama, tiupan dengan tiba-tiba, ya. Tiupan tiba-tiba, semua orang sedang mungkin sibuk, sedang lalai, tiba-tiba mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Makanya Allah berfirman, la ta'tikum illa baghtah, bahwasanya hari kiamat tiupan sangkakala pertama itu tidak datang kecuali tiba-tiba. Dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Tsumma yunfakhu fis sur." Kemudian ditiupkanlah di sangkakala. Fala yasma'u ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan. Ditiupkan sangkakala, tiba-tiba semua orang mendengar. Tidak ada yang mendengar kecuali mereka menjulurkan leher mereka untuk mendengar. Ada yang mengatakan mereka ini mendengar lebih jelas, ada yang mengatakan karena rasa sakit yang mereka rasakan ketika mendengar suara tersebut, ya, sehingga akhirnya membuat mereka mati. Dan kita tahu bahwasanya Allah menceritakan beberapa kaum tewas gara-gara suara yang gelegar yang Allah berikan, ya, seperti kaum Samud, ya, sayhah, fa akhadhathumus sayhah, maka tiba-tiba ada suara yang keras menggelegar membuat mereka mati, ya. Kita aja kalau dengar guntur sekarang kita ketakutan, apalagi gunturnya sangat keras, seakan-akan ketakutan tersebut merasuk ke jantung, ya. Namun ada suatu saat Allah mengeluarkan suara dari tiupan sangkakala yang sangat keras yang membuat orang pada meninggal dunia. Kemudian di antara dua tiupan tersebut Allah turunkan hujan, ya. Di antara masa dua tiupan tersebut hujan ini dia seperti air mani. Hujan inilah air tersebut masuk ke dalam tanah, kemudian menempeli pada ajabuz zanab, kepada tulang-tulang ekor yang tersisa tersebut, maka kemudian manusia pun tumbuh karena terkena air hujan tersebut, ya. Inilah yang Allah sering sebutkan dalam Al-Quran, ya. Allah mengatakan bagaimana Allah menghidupkan manusia seperti air hujan yang turun ke bumi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan Allah menghidupkan bumi setelah tandusnya. Bumi tandus, bagaimana turun hujan, kemudian bumi tumbuh kembali. Kata Allah, wa kadzalika tukhrajun, demikianlah kalian dikeluarkan dari kuburan. Allah berfirman juga, wallahu alladzi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu. Dialah Allah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Fasuqnahu ila baladin mayyit, kemudian kami bawa awan tersebut ke negeri yang tandus. Kemudian kami turunkan hujan, fa ahyayna bihil ard, maka hujan tersebut menghidupkan kembali bumi yang sudah tandus, ba'da mautiha, kadzalikan nusyur, demikianlah proses kebangkitan. Maka proses kebangkitan sama seperti itu, Allah turunkan air hujan ke bumi, yang air hujan tersebut disebutkan seperti air mani, ya. Kemudian masuk ke dalam tanah mengenai tulang-tulang yang tersisa tersebut, tulang ekor tersebut, maka kemudian disusunlah kembali manusia, ya. Turunlah hujan seperti air mani yang kemudian mengenai tulang-tulang sisa manusia, tulang ekor yang tersisa. Mulailah tersusun, kemudian proses berikutnya yang keempat, baru ditiupkan sangkakala yang kedua. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba manusia pun bangkit, ya. Maka bangkitlah manusia. Manusia dari kuburan mereka.
kita bacakan ya. Kata Nabi SAW, ma baina nafkhatain arba'un, di antara tiupan sangkakala pertama dan tiupan yang kedua ada masa 40. Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Kata Abu Hurairah, saya enggan menjawab. Apakah 40 bulan? Saya enggan menjawab. Apakah 40 tahun? Saya enggan menjawab ya. Nanti Abu Hurairah tidak tahu. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutun." Maka Allah pun turunkan dari langit air, maka mereka pun tumbuh ya. Kama yanbutul baqal, sebagaimana sayur mayur yang tumbuh. Walaysa minal insani syai'un illa yabla. Tidak ada bagian tubuh manusia kecuali akan sirna, illa adman wahidan, kecuali satu tulang, wa huwa ajbu dzanab, yaitu tulang, bagian dari tulang ekor, wa minhu yurakubul khalqu yaumal qiyamah. Dari situlah kemudian disusunlah manusia ya. Dalam hadis yang lain, inna fil insani azman la ta'kulu ard abadan. Sungguhnya di dalam tubuh manusia ada satu bagian kecil, bagian tulang manusia yang tidak akan dimakan oleh tanah. Fihi yurakabu yaumal qiyamah. Dari situlah kemudian manusia akan disusun. Qalu ayu azmin huwa? Tulang apakah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ajbu dzanab, yaitu tulang, bagian tulang ekor ya. Baik. Nah, proses manusia ini, kebangkitan manusia disebut dengan proses al-i'adah, pengulangan ya. Disebut dengan proses al-i'adah. Pengulangan ya. Nah, dari sini kenapa dia pengulangan, tapi dia berbeda dengan proses manusia diciptakan pertama kali. Tentunya berbeda ya. Kalau manusia pertama kali kita tahu diciptakan dari sperma dan sel telur, kemudian gabung, kemudian tumbuh menjadi manusia ya. Kemudian manusia tersebut memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan, kemudian diciptakan untuk meninggal dunia. Tetapi yang sekarang al-i'adah, pengulangan kembali, maka ini beda. Diciptakannya bukan pertemuan air mani dengan apa? Ovum, tetapi dari tulang ekor yang tersisa diturunkan oleh Allah dengan air hujan khusus, maka tumbuhlah manusia-manusia tersebut, dan manusia diciptakan untuk hidup abadi. Untuk hidup abadi. Maka tidak sama dengan seperti yang pertama. Kalau pertama diciptakan untuk mati, kalau ini diciptakan untuk abadi. Maka tubuhnya lebih sempurna, baik penghuni surga maupun penghuni apa? Neraka. Makanya ketika mereka dibangkitkan kembali, pandangan mereka lebih tajam. Fabasarukal yauma hadid, pandangan menjadi tajam, semua bisa terlihat ya. Malaikat bisa dilihat, iblis bisa dilihat ya. Sebelumnya kita di dunia tidak bisa melihat. Makanya penghuni surga juga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di surga kelak. Kemudian mereka kuat tubuhnya di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil dalam panjang masa 50.000 tahun mereka kuat. Penghuni neraka pun disiksa tidak mati-mati, dibakar, disiksa tidak mati-mati, sehingga proses penciptaannya disebut dengan pengulangan karena ada bagian dari tubuh di dunia yang dipakai kembali tapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dimodifikasi oleh Allah. Nanti kan kita bahas lagi setelah ini, tapi saya ingin kasih gambaran sekilas bahwasanya proses penciptaannya tidak sama dengan proses penciptaan yang pertama ya. Beda. Kalau yang pertama kita sekarang diciptakan untuk mati, yang berikutnya dibangkitkan untuk hidup selamanya, dan dimodifikasi lebih tangguh tubuh manusia daripada ketika yang pertama ya. Kalau pertama diciptakan untuk menjadi rambut putih, sekarang udah pada rambut putih. Kalau yang kedua enggak bakalan mati, enggak bakalan apa? Mati. Baik, timbul pertanyaan, lihat halaman 235. Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an tentang dahsyatnya kejadian hari kiamat. Seperti kata Allah, idzas sama'u fatarat, ketika langit terbelah, wa idzal kawakibun tatharat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Ya. Ya. Allah mengatakan demikian, ya. Seperti idzas syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, yaitu dihilangkan cahayanya. Dan dahsyatan yang Allah sebutkan ya, bagaimana gunung kemudian diangkat, dihancurkan, diterbangkan ya. Kemudian yauma tubaddalul ardu ghairal ard, bumi kami ganti, langit kami lipat. Ini semua kapan terjadinya? Kapan terjadinya kedahsyatan yang Allah gambarkan pada hari kiamat kelak ya. Kata Allah, yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana kalau ada anak kecil menghadiri hari tersebut, maka rambutnya akan jadi
beruban seketika itu karena ketakutan luar biasa sehingga hormon berubah sehingga rambutnya yang hitam menjadi apa? Putih dengan tiba-tiba. Ya, hari di mana orang yang sedang mengandung tiba-tiba keguguran dan orang yang sedang menyusui anaknya dia akan meninggalkan anaknya karena saking dahsyatnya hari tersebut. Kejadian tentang berubahnya alam semesta ini kapan terjadinya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kejadian ini yang dahsyat yang Allah sebutkan dalam surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq ya. Allah sebutkan banyak kejadian dalam surat Juz Amma ya. Yang Allah katakan ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim, wahai manusia takutlah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, hari di mana kalian akan melihatnya, di mana orang yang sedang menyusui akan lupa dengan anak-anaknya, dia akan biarkan. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan kau akan melihat bagaimana wanita yang sedang mengandung akan keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, kau lihat orang berjalan sempoyongan, kau menyangka mereka mabuk, ternyata mereka tidak mabuk ya. Wa ma hum bisukara walakinna adzabullahi syadid, akan tapi mereka takut dengan azab Allah yang sangat dahsyat. Hari kejadian yang dahsyat-dahsyat tersebut ya. Tadi saya katakan gunung dicungkil dari tempatnya, kemudian diperjalankan, kemudian ditabrakkan, kemudian hancur seperti tanah. Itu kapan terjadi? Maka ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan bahwasanya kejadian tersebut terjadi sebelum hari kebangkitan. Sebelum hari kebangkitan ya. Karena kata mereka, kalau sudah hari kebangkitan tidak ada lagi wanita hamil. Karena Allah mengatakan kalian menyaksikan ada wanita hamil yang kemudian keguguran. Ini pendapat sebagian ulama, mereka mengatakan pokoknya ini kejadiannya sebelum hari kebangkitan. Dan ini termasuk dari tanda-tanda besar hari kiamat. Itu menjelang hari kiamat. Sebelum terjadi hari kiamat, yang menjelang hari kiamat. Yaitu sebelum tiupan sangka kalah. Jadi kalau kita tulis di sini, kapan terjadinya kedahsyatan hari kiamat, perubahan atau hancurnya alam semesta. Maka ada khilaf, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ini akan terjadi, tapi kapannya mereka khilaf. Ada yang mengatakan menjelang ditiupkan sangkakala, menjelang hari kiamat, yaitu sebelum ditiupkan sangkakala. Ini dan pertama. Pendapat kedua yang mengatakan bersamaan dengan ditiupkan sangkakala ya. Sangkakala pertama, sehingga menimbulkan ketakutan ya, menimbulkan ketakutan luar biasa sebelum mati. Ini pendapat kedua, ini pendapat dipilih oleh Safari ini ya. Dia mengatakan bahwa ini terjadi setelah tiupan sangkakala yang pertama. Ada yang mengatakan ini yang pendapat ketiga bersama dengan tiupan sangkakala yang kedua setelah kebangkitan. Dengan tiupan sangkakala yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Maksud dari pendapat yang ketiga ini bahwasanya kita semua akan menyaksikan, karena kalau setelah tiupan kebangkitan kita semua akan jadi kita akan menyaksikan semuanya. Ini pendapat. Jadi ada yang mengatakan enggak. Kalau pendapat pertama mereka mengatakan, atau pendapat pertama atau pendapat kedua, mereka mengatakan yang menyaksikan tentang ngerinya hari kiamat adalah orang-orang terburuk. Karena orang-orang yang disisakan oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang terburuk. Karena hari kiamat tidak tegak kecuali kepada orang-orang yang terburuk. Orang yang baik semuanya dimatikan oleh Allah. Tinggal orang-orang yang terburuk. Itu sudah rusak-rusaknya dunia ketika itu. Tidak ada lagi yang sholat, tidak ada lagi yang haji, tidak ada yang umrah. Ka'bah dihancurin sama orang Habasyi.
rusak-rusaknya dunia ketika itu. Sebagaimana kita jelaskan pada tanda-tanda besar hari kiamat. Di saat rusak tersebut, maka Allah goncangkan bumi ini. Apakah menjelang ditiupkan sangkakala atau bersamaan dengan ditiupkan apa sangkakala? Sehingga yang menyaksikan dahsyatnya hari kiamat tersebut hanya orang-orang terburuk, ya. Yang menyaksikan hanya orang-orang terburuk. As-Safari ini menggambarkan seakan-akan bumi ketika itu ya seperti kapal yang kecil kemudian diantam oleh ombak sana kemari sehingga bergoyang dengan dahsyatnya. Atau yang mengatakan seperti lampu di atap kemudian terjadi gempa maka dia tergoyang sedahsyat-dahsyatnya. Itu yang menyaksikan siapa? Hanya orang-orang yang buruk yang berada di penghujung dunia. Ini pendapat pertama. Pendapat ketiga, mereka mengatakan semua orang akan menyaksikan. Karena terjadi setelah hari kebangkitan. Semua akan menyaksikan. Karena semua sudah bangkit. Sudah dibangkitkan. Ini pendapat kedua. Allah alam bisawab. Mereka mengatakan karena Allah mengatakan ketika menakut-nakuti dengan hari kiamat, kata Allah, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian, sungguhnya hari kiamat sangat dahsyat. Gempa yang terjadi bukan seperti gempa biasa, gempa yang sangat dahsyat ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, ketika dia mengeluarkan isi perutnya, mengerikan. Jadi terbongkar ada meledak-ledakan. Kata Allah, yauma tarawnaha, hari di mana kalian menyaksikannya. Di sini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa semua akan melihat. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, yauma tarawnaha, hari di mana kalian akan ketika kalian menyaksikannya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Intinya ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi kedahsyatan hari kiamat, perubahan alam semesta yang Allah sebutkan dalam Al-Quran akan terjadi entah sebelum ditiupkan sangkala atau bersamaan atau setelah ditiupkan sangkala yang kedua. Taib, kita lanjutkan. Paham sampai sini? Taib, kita lanjutkan setelah itu tentang proses kebangkitan. Nah, tadi kita sudah sebutkan di sini poin keempat. Jadi manusia hancur kecuali ajabudz zaman, kemudian ditiupkan sangkakala, kemudian meninggal. Kemudian di antara proses tiup sangkakala pertama kedua turun apa? Air hujan. Kemudian hujan tersebut masuk mengenai seluruh tubuh manusia, kemudian bangkit kembali. Bangkit kembali menjadi manusia hidup kembali. Nah, manusia ini dibahas oleh para ulama bagaimana? Ini prosesnya bagaimana? Ini dibahas. Bagaimana prosesnya? Ada khilaf ya. Bagaimana hakikatnya? Ada beberapa pendapat. Lihat di buku halaman 240. Jilid 2 halaman 240. Tentang hakikat al-ba'ats atau hakikat proses kebangkitan. Manusia ini dibangkitkan bagaimana ya? Sini ada beberapa teori akan kita sebutkan. Hakikat jasad yang dibangkitkan. Hakikat jasad ini apa maksudnya? Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Nanti kita jelaskan pendapat yang lebih kuat ya. Pendapat pertama, ini pendapat dipilih oleh Mu'tazilah ya. Dan juga dipilih oleh sebagian Asy'ariyah bahwasanya disebut dengan dibangkitkan dari suatu yang nol, dibangkitkan sesuatu yang kosong. Maksudnya ini tidak ada kaitannya antara jasad yang baru dengan jasad lama, paham? Maksudnya tidak. Jadi adatun min adam, yaitu diciptakan dari sesuatu yang kosong, dari tidak ada menjadi ada. Ya, dari sesuatu yang kosong, ya. Maksudnya dari tidak ada menjadi ada. Maksudnya apa? Maksudnya
tidak ada kaitan antara jasad kedua, jasad baru dengan jasad bumi. Paham? Tidak ada kaitan jasad baru dengan jasad baru, maksudnya jasad ketika dibangkitkan. Dengan jasad bumi dulu enggak ada kaitannya. Jadi Allah ciptakan baru, ya. Allah ciptakan baru, ya. Ini pendapat, ya. Sehingga tidak ada kaitannya jasad baru dengan jasad bumi kecuali hanya ekor apa? Tulang ekor. Kecuali tulang ekor. Itu aja. Kecuali ajabudz dzanab, karena Allah turunkan hujan, datang kemudian tumbuh, tidak ada kaitannya dengan jasad sebelumnya. Ini pendapat. Ini pendapat kenapa ada? Karena dalam rangka untuk membantah Ibnu Sina. Ibnu Sina sudah pernah kita jelaskan termasuk tokoh yang menolak hari kebangkitan jasad. Dia mengatakan tidak ada jasad bangkit. Dia pakai logika dia dalam kitabnya Risalah Al-Atwahiyah. Dia mengatakan tidak ada kebangkitan jasad. Yang ada cuma kebangkitan apa? Ruh. Kenapa logika dia? Karena kalau kebangkitan jasad tidak logis. Kok tidak logis? Kata dia, ini syubhat ya. Kata dia, manusia kan ada tahapan kecil, besar, remaja, muda. Terus yang dibangkitkan yang mana? Ketika masih mudakah? Ketika sudah tuakah? Ketika sedang sehat? Ketika gemuk? Ketika sakit? Ketika kurus? Jasad mana yang mau dibangkitkan? Paham? Kata dia, sehingga nggak logis. Sudah nggak ada jasad yang bangkit. Yang kedua, kalau si John ini misalnya, John ini, John ini dimakan oleh ikan hiu. Paham? Ikan hiu, setelah John dimakan ikan hiu, habis seluruh tubuhnya dimakan, jadi kemudian daging John ini berubah proses kimia menjadi daging ikan hiu. Kemudian ikan hiu ditangkap oleh Paijo, Paimin sama Juminten. Kemudian Paijo, Paimin, Juminten makan ikan hiu ini. Ketika makan hiu ini berarti jasad John tadi terpecah menjadi 3 orang. Berada di 3 apa? 3 orang, paham? Nah, kalau Paijo, Juminten, Paimin semua mati, John juga mati, kemudian Allah bangkitkan yang mana? Kalau Allah bangkitkan John, nanti Paijo, Paimin berkurang jasadnya. Faham? Dia pakai logika. Kenapa? Karena daging sudah berubah ke daging tubuh manusia yang lain. Sehingga kalau gitu nggak bisa. Ini logika dia sudah kita tolak. Semua ayat-ayat tentang hari kebangkitan, dalam ayat banyak sekali. Dibangkitkan. Kata dia itu semua majas. Sehingga gara-gara dikafirkan oleh Ghazali. Di antara hal yang menjadikan Ibnu Sina dikafirkan oleh Ghazali 3. Di antaranya ini. Di antaranya kedua, dia mengatakan alam itu qadim, yaitu Allah tidak menciptakan alam bersama Allah. Bukan Allah ciptakan alam, tapi sejak ada Allah juga sudah ada alam. Ini juga dia logika, semua melogika. Kan logika Aristoteles dia pakai, akhirnya berempat demikian. Yang buat dia dikafirkan juga yang ketiga, dia mengatakan Allah tidak mengetahui detail. Allah tidak mengetahui apa selain Allah. Allah tidak mengetahui tentang kita lagi ngobrol sekarang, Allah enggak tahu. Karena kalau Allah tahu, Allah mikirin kita ngapain, kita ini ngapain dipikirin sama Allah. Seakan-akan sumber pengetahuan Allah berasal dari makhluknya. Ini logika semua ya. Logika semua, sehingga dia menolak 3 hal. Dia mengatakan manusia tidak dibangkitkan secara jasad, hanya ruhnya saja. Yang kedua bahwasanya apa tadi? Alam tidak diciptakan tapi sudah ada azali bersama apa? Allah. Yang ketiga bahwasanya Allah tidak mengetahui di sekitarnya, Allah hanya mengetahui dirinya sendiri. Maka dikafirkan oleh Al-Ghazali. Ya. Intinya, maka ketika para ulama ingin membantah Ibnu Sina, mereka bikin teori juga. Di antara teori ini supaya selamat, kata mereka jasad yang baru tidak ada kaitannya dengan jasad yang lama. Sehingga kita keluar dari kritikan Ibnu Sina, selesai. Ini jasad nggak ada hubungan dengan jasad apa yang lama. Faham? Ya sudah, Allah bikin jasad baru. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini pendapat pertama. Paham sampai sini? Paham tidak? Ibu-ibu ragu-ragu, insya Allah Ustaz. Pendapat yang kedua, mereka ini kali ini al-i'adah minal adam, al-i'adah minal adam. Jasad baru. Yang kedua adalah jam'ul mutafarriq. Ini pendapat mereka mengatakan jasad pertama, jasad baru itu berasal dari jasad pertama. Jasad baru berasal dari jasad pertama. Jasad bumi. Dari jasad apa di? Bumi. Kata mereka bahwasanya jasad hancur terus Allah kembalikan.
Bagaimana caranya? Terus caranya bagaimana? Caranya kata dia yang pendapat pertama, urusan Allah, ngapain tanya saya? Abstain. Urusan Tuhan, ngapain tanya saya? Urusan apa? Allah. Ini lebih hati-hati, selesai. Oh, pokoknya Allah bangkitkan, Allah kembalikan, apa susahnya bagi Allah? Bagaimana caranya? Urusan apa? Allah. Yang kedua, berusaha mencari teori. Dua, teori namanya Jauharul Fard. Ini teori kurang tidak kuat ya, teori Jauharul Fard. Kata mereka bahwasanya seluruh makhluk, manusia, hewan, tumbuhan semua berasal dari satu atom terkecil yang mereka sebut Jauharul Fard. Dan Jauharul Fard ini sebenarnya satu model aja, satu model. Seluruh manusia, seluruh makhluk tersusun dari satu partikel terkecil yang mereka namakan Al-Jawahir Al-Fardiyah atau Jauharul Fard. Yang kemudian ketika manusia mati, tubuh yang tadinya berfisik ini kemudian terlepas menjadi atom-atom terkecil, terlepas. Nanti Allah susun lagi atom-atom terkecil tersebut menjadi manusia. Ini teori, tentu menjadi perdebatan panjang lebar. Yang benar bahwasanya unsur bukan cuma satu, ya enggak? Atom bukan cuma satu apa? Model. Kita belajar kimia bahwasanya manusia ini unsurnya, makhluk ini unsurnya banyak. Ada berbagai macam apa? Unsur, dan unsur masing-masing punya atom tersendiri. Mari kali ini sekedar teori ya. Ada yang mengatakan lagi pendapat ketiga, atau ini ya, dia bilang yang dikembalikan yang dikembalikan hanya bagian-bagian khusus, bagian-bagian khusus manusia yang membedakan, yang fungsinya sebagai pembeda. Ini sekedar teori. Kata mereka tidak semua tubuh dikembalikan. Cuma ada bagian khusus-khusus yang membedakan si fulan dari Alan, si John dari Paijo. Ini yang dikembalikan, kemudian Allah susun dengan tubuh yang baru. Ini pendapat ya. Intinya Allah alam bisawab, yang pendapat yang kita katakan lebih kuat bahwasanya kita abstain aja ya. Kita bilang itu urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas jasad yang baru yang baru itu berasal dari sebagian jasad di bumi ya. Kita bilang pendapat yang lebih kuat, jasad baru tersusun juga dari jasad bumi. Hanya saja dimodifikasi oleh Allah, ditambah ya. Kenapa dimodifikasi? Karena berbeda. Kalau jasad bumi diciptakan untuk mati, adapun jasad baru diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Makanya kekuatannya berbeda. Kalau di bumi semakin tua kena kolesterol, sakit, rambut putih. Kalau jasad akhirat abadi selama-lamanya. Di bawah matahari jarak 1 mil tidak mati-mati. Yang masuk neraka dibakar enggak mati-mati ya. Menunjukkan jasad mereka berbeda. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad alimtumun nasy'atal ula." Sungguh kalian telah mengetahui, surat Al-Waqi'ah ayat 62, ini dalilnya. Al-Waqi'ah ayat 62. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad alimtumun nasy'atal ula." Sungguh kalian telah mengetahui proses penciptaan pertama, yaitu manusia bumi. Menunjukkan bahwasanya nasy'atul ukhra, penciptaan berikutnya berbeda dari penciptaan yang pertama. Falaula tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Dan dalil menunjukkan bahwasanya jasad yang akan dibangkitkan ada kaitannya dengan jasad ketika di bumi. Banyak dalilnya. Di antaranya lihat halaman 244 ya. Allah berfirman misalnya dalam surat Fussilat 21, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina." Orang-orang di neraka akan berkata kepada kulit mereka, "Lima syahidtum alaina?" Kenapa kalian menjadi saksi atas perbuatan kami? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan kami kulit-kulit bisa berbicara. Kulit-kulit inilah yang dulu di bumi atau bukan? Di bumi yang dulu melakukan maksiat, kulit-kulit itu. Jadi kulit-kulit yang melakukan maksiat Allah kembalikan lagi. Tentu Allah modif tubuh mereka, tetapi jasad mereka di bumi Allah kembalikan apa?
lagi, sehingga kulit-kulit tersebut menjadi saksi atas perbuatan mereka. Ya. Allah menjadikan apa? Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ada hari tersebut kami tutup mulut mereka, maka kaki mereka berbicara, tangan mereka berbicara. Itu kaki mereka yang dulu maksiat, tangan mereka yang dulu apa, maksiat. Bukan tangan orang, bukan tangan baru. Tangan yang pernah di bumi yang dulu melakukan apa? Kemaksiatan, menjadi saksi atas perbuatan mereka. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 260, ketika Ibrahim ingin diperlihatkan bagaimana cara Allah menghidupkan yang mati. Kata Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana cara kau menghidupkan yang mati lagi. Allah berkata, awalam tu'min, apa kau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, saya beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya ingin tambah lagi keimananku. Maka Allah contohkan, kata Allah, fakhudh arba'atan minat tayri, ambillah 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, kemudian cincang itu burung, 4 ekor burung, 1, 2, 3, 4, cincang semua, kemudian dagingnya dicampur-campur. Kemudian summa ja'al ala kulli jabalin minhu juz'a, kemudian satu bagian taruh di gunung sana, satu bagian taruh di gunung sana, satu bagian taruh gunung sana, dipisah-pisah, dicincangnya hancur, sudah berubah, mungkin dibiarkan beberapa lama, berubah, terjadi proses kimia namanya pembusukan dan yang lainnya. Kemudian kata Allah, summa du'uhunna, kemudian panggil 4 burung tersebut. Ya'tina kasa'ya, maka burung tersebut dipanggil datang kembali. Kembali masing-masing nyusun kembali, datang sebagaimana sedia kala. Sehingga dari hadis ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwasanya proses kebangkitan seperti dari jasad yang lama kembali lagi kepada jasad yang baru. Bukan jasad tidak ada hubungannya, ada hubungannya. Meskipun dimodifikasi oleh Allah, tapi jasad yang dulu yang melakukan kebaikan maupun kemaksiatan itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam satu hadis di halaman 245, kana rajulun yusrifu ala nafsihi, ada seorang dahulu dia akan meninggal dunia, dia takut. Falamma hadarahul maut, ketika dia akan meninggal, dia kumpulkan anak-anaknya, qala li banihi. Dia takut karena banyak maksiat. Dia berkata, idza ana mittu fa ahrikuni, kalau saya mati wahai anak-anakku bakarlah tubuhku. Sumat hanuni, kemudian sudah jadi hancur, tumbuk biar jadi debu. Summa dharuni fil rih, kemudian tebarkanlah debuku di udara. Dalam riwayat yang lain fil yammi, di lautan, buang itu debu-debuku di lautan. Dia ingin supaya tidak bisa dibangkitkan. Fawallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni adzaban ma adzabahu ahadan. Seandainya Allah bisa bangkitkan aku kembali, Allah akan azab aku dengan azab yang sangat pedih. Kayaknya maksiat terlalu banyak. Akhirnya ketika dia mati, anak-anaknya berbakti. Dibakarlah bapaknya. Dibakar, kemudian ditumbuk, sudah hancur, kemudian disebarkan di udara, di lautan. Maka Allah perintahkan bumi untuk mengumpulkan seluruh jasadnya yang sudah jadi hangus, hancur. Proses kimia berbalik. Kata Allah, ya ardi ijma'i ma fiki minhu, kumpulkan lagi jasad orang tersebut. Sudah jadi apert, kembali lagi jadi hidup di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, wa ma hamalaka ala ma sana'at, apa yang buat engkau melakukan hal ini supaya kau dibakar dan ditumbuk? Kata dia, khasyataka ya Rabb, saya takut sama engkau ya Allah. Maka Allah ampuni dia. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah menghidupkan kembali dari jasad yang lama. Makanya dalam surat Qaf Allah mengatakan, Qaf al-Qur'anil Majid bal ajibu an unziru min faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. A idza mitna wa raj'un ba'id, kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kata mereka, kalau kita sudah hancur, apakah bisa kembali lagi? Raj'un ba'id ini pengembalian yang mustahil, kata mereka. Dikembalikan lagi, sudah hancur, tulang belulang, sudah jadi debu, sudah mungkin dimakan hewan, sudah berubah jadi proses kimia, jadi zat yang lain, unsur yang lain. Bagaimana bisa kembali lagi? Dzalika raj'un ba'id. Ini pengembalian yang tidak masuk akal. Kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami sudah tahu bagian mana tubuh mereka yang dimakan oleh bumi. Allah tahu. Jadi Allah tahu ketika manusia dikuburkan, daging ini jadi apa, Allah tahu semua. Wa indana kitabun hafiz, bukan cuma kami tahu, kami sudah catat di Lauhil Mahfuz bahwasanya semua proses telah terjadi. Untuk mengembalikan tidak ada yang terselip bagi Allah. Seluruh unsur yang berasal dari manusia tadi akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mudah. Oleh karenanya yang benar, jasad yang akan dibangkitkan diantaranya berasal dari jasad yang lama. Cuma dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jasad itulah yang nanti akan diberi kenikmatan oleh Allah atau diberi siksa oleh Allah.
jika masuk neraka jahanam. Ini pendapat yang lebih kuat. Oleh karenanya disebutkan penghuni surga kalau masuk surga lebih tampan daripada yang sekarang ini. Sekarang sudah tampan ya, dalam tanda kutip. Tampan relatif. Tampan ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Sama, cantik juga ada yang diperselisihkan, disepakati. Kalau ibu sekarang diperselisihkan semua. Tapi intinya ketika manusia masuk surga ya, maka Allah sebutkan, Nabi sebutkan bahwasanya akan yang pertama surga maka wajah mereka seperti rembulan, kal qamar, seperti rembulan, yang berikutnya seperti bintang yang bersinar terang. Bahwasanya mereka akan lebih tampan daripada sebelumnya, namun ciri khas mereka tetap ada. Ibarat kita ketemu dengan anak kecil, ketika dia sudah besar, kita masih ingat, oh kamu yang dulu ya, sekarang Masya Allah, tapi kita masih lihat ciri khas wajahnya, iya atau tidak? Demikian juga kalau masuk surga, kamu si Paijo, iya Paijo yang dulu, kok begini ya Masya Allah. Sama, kalau ketemu perempuan juga itu, perempuan surga lebih cantik daripada yang sekarang. Sekarang ya apa adanya ya. Nanti di akhirat lebih apa? Lebih cantik ya. Lebih cantik. Makanya ada lelucon, saya pernah dengar lelucon, ada seorang ceramah, ternyata dia ngelucu ya. Dia bilang ada seorang mau surga, kemudian dilihat bidadari. Kata dia, bidadari saya, oh itu bukan bidadarimu. Masuk lagi ke depan, maju lagi, buka lagi. Oh ini cantik sekali. Oh itu bukan milikmu, kamu di depan. Bukan, masuk lagi. Ternyata istrinya. Kamu lagi. Itu enggak benar ceritanya. Kalaupun ketemu lagi istrinya akan lebih cantik, jauh lebih cantik daripada yang sekarang. Kamu lagi katanya. Jadi yang benar bahwasanya jasad yang dibangkitkan ada proses, tapi berasal dari jasad yang lama, dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk menjalani kehidupan berikutnya, baik di padang mahsyar di bawah terik matahari 50.000 tahun dengan jarak 1 mil mataharinya, atau ketika harus dimasukkan surga atau dimasukkan neraka, maka jasadnya baru tidak seperti yang dahulu, cuma disusun dari jasad yang lama. Taib. Sudah habis ya waktunya? Belum? Sudah atau belum? Sudah 1 jam? Belum kah? Sudah atau belum? Baik, kita bahas sedikit tentang urutan peristiwa pada hari kiamat. Lihat halaman 263. Urutan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat kelak. Tidak ada dalil secara tegas mengatakan pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, enggak ada ya. Tapi dalam dalil menunjukkan ada banyak peristiwa. Ada peristiwa dikumpulkan padang mahsyar, ada peristiwa di sidang, ada peristiwa dihisab, ada peristiwa ditimbang, ada peristiwa lewat sirat, ada peristiwa mendatang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa zulmah dalam kegelapan. Banyak peristiwa-peristiwa yang disebut dalam Al-Quran. Peristiwa ketika menerima catatan amal dengan tangan kanan dan kiri. Peristiwa ini dikumpulkan oleh para ulama. Kemudian mereka berusaha untuk menyusun tahapannya. Pertama ini, tapi ini ijtihadiyah. Peristiwa itu semua ada. Ada peristiwa kita bakalan dikumpulkan di padang mahsyar. Ada peristiwa kita akan dijemur di bawah terik matahari dalam satu mil. Ada peristiwa kita umat Islam akan datang ke telaga Nabi untuk minum dari telaga Nabi. Ada yang bisa minum, ada yang diusir. Ya. Ada peristiwa kita disidang dengan orang yang pernah kita menzaliminya. Dia akan menuntut kita pada hari kiamat, kemudian disidang kita transfer kembali kebaikan kita, waliyadzubillah, atau kemudian dosa mereka ditransfer ke orang yang melakukan kezaliman. Ada kejadian tersebut. Ada kejadian dihisab, Allah tanya begini, kau pernah begini, ada. Ada peristiwa Allah timbang seluruh amalan tersebut. Ya. Ada peristiwa dikumpulkan dengan orang munafik kemudian dipisahkan oleh Allah, sampai peristiwa melewati sirat, ada qantarah. Ini semua peristiwa tersebut dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Nah, para ulama kemudian beristihad mencoba untuk menyusun. Karena ini perkara ijtihadiyah, terkadang terjadi khilaf. Ada yang mengatakan ini dulu, ada yang mengatakan ini sebelumnya, ini setelahnya. Tapi intinya peristiwa itu semua terjadi. Faham? Nah, kita berusaha untuk merunut atau mengurutkan peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan penjelasan para ulama. Coba lihat yang pertama. Yang pertama jelas kita sudah sebutkan tadi,
Pertama dibangkitkan kan? Dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, yang kedua dikumpulkan di padang apa? Mahsyar. Mahsyar. Ini di bawah terik matahari, di bawah terik matahari. Dengan jarak 1 mil. Manusia dalam kondisi kehausan. Setelah itu manusia akan berikutnya akan mencari syafaat, datang kepada manusia, datang kepada para nabi. Meminta syafaat. Meminta syafaat buat apa? Syafaat agar Allah datang segera memulai persidangan. Syafaat buat apa? Agar Allah segera datang, karena nunggu lama di bawah terik matahari. Memulai persidangan. Yang keempat, maka di sini mungkin ada apa namanya? Ada perbedaan, tapi saya sebutkan aja. Yang jelas semua peristiwa ini terjadi. Persidangan. Atau apakah diberikan catatan amal dulu atau disidang dulu? Yang jelas di antaranya ada peristiwa persidangan antara yang bersengketa. Yang hakimnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada jaksa penuntut umum, tidak ada apa namanya? Pembela, tidak ada, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala dan saksi. Saksi kulit, tangan, kaki, malaikat, catatan amal semua jadi apa? Saksi. Orang tidak bisa larikan lagi. Kalau sekarang kita jago bicara, menang, punya lawyer yang layar semuanya jago, lewat semua jago ya. Tapi nanti hari kiamat tidak ada. Yang sidang cuma siapa? Allah. Kita nggak bisa berkutik ya. Persidangan, di sini persidangan, setiap punya masalah semua. Yang punya masalah sama 1 orang dihadirkan, yang punya masalah sama 1 juta orang, wow, repot. Siapa yang punya masalah sama 1 juta orang? Pejabat. Punya masalah sama jutaan orang, bohongin jutaan orang, dia repot hari kiamat. Korupsi harta orang, dia repot hari kiamat. Musuh dia jutaan orang. Kalau 1 orang curi tetangganya, musuhnya cuma 1 orang. Paling tangganya bawa anak istrinya, harta bapak kami dicuri. Musuh cuma 5 orang. Tapi kalau korupsi uang negara, aduh repot. Maka jadi pejabat mikir-mikir. Kalau lurus pahalanya besar, kalau bengkok dosanya juga apa? Besar. Waliyadzubillah, mengerikan. Rasulullah menyebutkan di antara orang yang paling utama surga adalah pejabat yang jujur. Tapi sebaliknya, kalau tidak jujur juga musibah. Ini di waktu persidangan. Persengketaan yang sidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berikutnya nomor 5 ya. Ini sekedar ijtihad, bisa jadi berbolak-balik tapi semua akan terjadi, adalah menerima catatan amal. Nah, saya lupa di sini minta syafaat, maka di sini di poin sini ada telaga Nabi, datang ke telaga Nabi. Ini 2 plus lah, ke telaga Nabi. Ketika manusia dalam apa kondisi apa penungguan, maka mereka datang ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minum. Ya, ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang terima, ada yang ditolak. Setelah menerima catatan amal, kemudian yang keenam adalah hisab. Hisab berdasarkan catatan amal, ya. Allah lihat, Allah hisab, Allah tunjukkan begini. Setelah hisab baru kemudian yang ketujuh mizan, disidang, timbang. Ditimbang. Di sini timbang nanti yang penghuni orang kafir langsung masuk neraka, maka tersisa orang-orang munafik ya. Kemudian setelah timbang yang ke-8 ada namanya zulmah. Kegelapan baru kemudian setelah kegelapan Allah suruh lewat sirat. Yang ke-9 sirat, kalau tidak lewat masuk neraka, kalau lewat masuk surga. Kemudian sirat adalah kontarah 10 kontarah, baru kemudian yang 11 surga.
Yang tidak lewat sirat masuk neraka. Tapi ini kira-kira tahapan, insyaAllah akan kita bahas secara detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya satu persatu biiznillahi ta'ala. Demikian saja yang saya sampaikan, insyaAllah kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.